Hai teman-teman, nama aku Raya dari kelas 8A absen 6. Di sini aku mau review film yang berjudul Wonder Woman 1984. Selamat menyimak. Film yang akan saya review ini berjudul Wonder Woman 1984 yang disutradarai Patty Jenkins dan diperani oleh Gal Gadot sebagai Diana Prince, Pedro Pascal sebagai Maxwell Lord, Chris Pine sebagai Steve Trevor, dan Kristen Wiig sebagai Barbara Minerva. Film yang berdurasi 151 menit ini dirilis pada tanggal 16 Desember 2020. Film ini bertema action and fantasy. Film ini mendapatkan rating 5,4 dari 10 dari IMDb. Mari kita simak isi ceritanya. Wonder Woman 1984 merupakan sequel dari film sebelumnya yaitu Wonder Woman yang dirilis pada tahun 2017. WW84 ini menceritakan Diana Prince alias Wonder Woman yang terlibat konflik dengan Uni Soviet ketika era Perang Dingin dekade 80-an. Pada era ini, Diana bekerja sebagai antropolog senior di Smithsonian Institute di Washington DC. Ia mengkhususkan diri sebagai ahli budaya peradaban Mediterania kuno. Di sana, ia bertemu Barbara Ann Minerva. Di samping pekerjaan sebagai antropolog, Diana masih berhadapan dengan kelompok penjahat sebagai Wonder Woman. Pada suatu saat, terjadi pencurian barang berharga yang ilegal di suatu mall, dan Wonder Woman berpartisipasi dalam mencegahnya. Ia berhasil menghentikannya dan pihak berwenang mengurus barang berharga tersebut. Lalu, salah satu rekan kerjanya yang merupakan arkeologis bernama yaitu Barbara, mendapatkan tugas dari FBI untuk menyeleksi benda-benda penting yang menjadi barang bukti. Salah satunya adalah batu dengan tulisan Latin di permukaannya yang katanya bisa mengabulkan permintaan siapapun yang meminta kepada batu tersebut. Diana menginginkan kekasih sejatinya yaitu Steve untuk hidup kembali, sementara Barbara menginginkan kecantikan dan keagungan seperti yang dimiliki oleh Diana. Mereka berdua tidak tahu bahwa batu tersebut memang memberikan itu semua. Lalu, seorang TV personality dan juga bisnismen yaitu Maxwell Lord yang bisnisnya mendekati bangkrut dan membutuhkan lebih banyak dana, tahu bahwa keberadaan tersebut ada di Barbara Minerva. Hingga pada saat suatu hari, perusahaan Diana mengadakan perayaan. Diana biasanya tidak menghadiri acara tersebut, namun ia menghadiri acara tersebut untuk mengobservasi Maxwell agar tidak mengambil batu ajaib tersebut. Namun, ia dihalangi ketika ada seseorang yang muncul di hadapannya dan mengaku sebagai Steve Trevor yang kembali dihidupkan. Diana tersadari bahwa Steve dihidupkan kembali dari batu tersebut. Lalu muncullah Barbara Minerva dengan elegannya, dan anehnya ia tampil megah tidak seperti biasanya sehingga semua orang menyukainya. Ia menghampiri Maxwell dan mereka berdua saling menggoda. Tanpa tersadari, Maxwell berusaha merenggut batu ajaib tersebut, dan Barbara memperbolehkannya. Ketika sesampainya di kantor Maxwell berkata kepada batu tersebut agar ia menjadi batunya sendiri. Maxwell mulai mendatangi para investor dan perusahaan yang memiliki kaitan dengan perusahaannya. Ia menawari sebuah pertukaran, yaitu dengan cara ia mendapatkan hasil perusahaan mereka dan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara meminta sesuatu kepada batu yang terdapat di dalam Maxwell. Ketika Diana menyadari batu itu hilang, ia, Steve, dan Barbara pergi menemui seorang ahli kuno. Ahli kuno tersebut berkata bahwa batu tersebut dibuat oleh dewa jahat, yang berarti ketika kita meminta sesuatu akan ada yang diambil dari kita. Diana sempat meminta Steve dihidupkan dan mendapatkannya, merasakan bahwa kekuatannya mulai menghilang. Lalu Barbara pun segera kabur karena ia takut menghadapi kenyataan. Lalu Maxwell pergi ke suatu tempat di mana mampu menyiarkan berita ke seluruh dunia. Ia dikawal oleh Barbara. Barbara meminta kepada Maxwell agar ia menjadi perempuan yang paling hebat di seluruh dunia. Lalu ia menjadi Cheetah Woman. Maxwell menyiarkan dirinya sendiri kepada seluruh dunia agar semua orang meminta permintaan kepada, dan tentu semuanya terkabul. Tetapi seluruh dunia semakin hancur akibat permintaan masing-masing. Maxwell juga mulai kehilangan kesehatannya dan jauh terhadap anaknya. Diana pun dengan bijak merelakan Steve Trevor agar kekuatannya kembali. Ia menarik ucapan permintaannya. Ketika Diana sampai di tempat Maxwell, ia harus menghadapi Barbara sebagai Cheetah Woman. Ia melawannya hingga terpaksa menyeburkannya di dalam air dengan disengat listrik. What did you do? Selesai itu, ia segera menghampiri Maxwell dan berusaha memberhentikannya.
Hingga Diana menyadarkannya bahwa kita semua harus menghadapi kebenaran. Dan tak sadar Maxwell bahwa Diana melontarkan kata bijaknya di depan siaran tersebut. Sehingga semua orang tersadari dan seketika semua orang menarik kembali permintaannya. Begitu juga Maxwell yang tersadari ia mulai kehilangan anaknya. Masalah pun selesai, Maxwell menjadi pria yang lebih baik dengan perusahaannya dan menjadi ayah yang lebih baik untuk anaknya. Diana pun kembali menjadi Wonder Woman seperti biasanya. Nah, moral yang dapat kita petik dari sini adalah yang pertama, dunia itu tidak instan, karena sesuatu yang instan tidak akan berakhir dengan baik, dan selalu ada harga yang harus dibayar. Yang kedua adalah jangan serakah, karena yang kita miliki itu ada karena kita butuh. Jangan mengingini hal yang lebih untuk nafsu duniawi. Yang ketiga, jadilah diri sendiri, karena kita tidak akan pernah puas jika selalu melihat orang lain. Setelah melihat film ini, menurut saya ratingnya adalah 7 dari 10. Mengapa? Karena jujur makna film ini sangat mudah dipahami. Namun menurut saya untuk ukuran DC, violence-nya kurang. Tetapi visual effects yang terdapat dalam film ini sangat keren. Namun bagian pertemuan dan perpisahan Diana dan Steve kurang dibikin dramatis di mana harusnya menjadi sedih. Bisa disebut terlalu cepat dan musik yang kurang mendukung. Akan tetapi film ini masih saya rekomendasiin untuk ditonton. Selamat menonton! Demikian itu dari saya, jikalau ada kata yang kurang berkenan, maafkan saya. Makasih.